Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan untuk bertemu di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Taib Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, kita mengambil tema untuk episode ke-78 ini dengan LA atau LE ya, lemahnya akal. Nah ini bukan berbau kebakaran atau kepanasan, tapi bisa juga nanti sesuai penyabaran dari guru-guru kita akan ada terjadi hal-hal yang memanas. Kita dengarkan keterangan masing-masing dari narasumber kita nanti seperti apa dan bagaimana nantinya. Alhamdulillah untuk hari ini ketiga guru-guru kita sudah berkesempatan hadir di studio, yaitunya guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bakhair Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Barakallahu sabah nur Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz ya. Alhamdulillah bakhair. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Taib Generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak berlama-lama kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Lemahnya akal, kita minta kesediaan untuk yang pertama guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Faliyatafaddal masykur Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, asatizah, para tuan guru, para pemirsa dan pendengar, dan seluruh ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya para tuan guru kita yang hadir di studio, Fadilat Ad-Doktor Hidayatullah Ismail wa Fadilat Ad-Doktor Helmi Basri
Hafidhakumullahu wa ra'akuma, dan saudara Ray Naldi Amran selaku host kita di acara Diktat ini, dan kawan-kawan yang bertugas di studio KMTV 91,1 FM Rabbani, dan yang lain-lain yang bekerja sama dalam kebaikan ini. Dengan rasa syukur kita memulai kegiatan ini, diskusi dan dialog, dan harapan mudah-mudahan Allah berikan taufik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada al-muallim al-awwal wal murabbil akmal Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat dan tabi'in, serta siapapun yang setia di jalannya dan istiqamah mengikutinya sampai akhir zaman. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sejak awal akal selalu menjadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bernama manusia. Dan dengan akal itu mereka istimewa dari makhluk-makhluk yang tidak berakal. Dan subhanallah, Allah jadikan ketika akal itu digunakan, mereka menjadi orang-orang hebat. Tapi ketika akal itu tidak digunakan secara benar, maka mereka menjadi orang-orang yang rendah dan telanan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya telah kami siapkan untuk neraka jahanam itu banyak dari jin dan manusia. Mereka memiliki qulub, hati, tapi tidak memahami, atau telinga tapi tidak mendengar, atau mata tapi tidak melihat. Mereka lah seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan mereka lah orang-orang yang lalai. Kemudian dalam sejarahnya pula akal itu kalau dibiarkan berjalan sendiri, dia cenderung untuk sesat dan mengingkari. Maka terjadilah kedurhakaan pertama bagi umat atau makhluk ini adalah karena mengikuti akalnya, seperti yang dilakukan oleh Iblis alaihi laknatullah ketika tidak atau ketika memperturutkan akal yang melahirkan nafsunya dan mengingkari naqal atau perintah Allah kepadanya. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan judul LA, lossnya akal, artinya betapa lemahnya akal itu. Maka kaum muslimin muslim pertama sebagai mukaddimah juga, tadi sudah dikatakan bahwa akal adalah suatu nikmat yang Allah berikan. Nah, akal itu apa sebenarnya atau hakikatnya? Para ulama mendefinisikan akal itu dengan al-maiz atau al-maiz. Cuma mereka
berikhtilaf apakah al-maiz baina al-asya' atau al-maiz baina al-nafi' wa ad-dar. Maka kalau seandainya dimaksud dengan al-maiz baina al-asya', yaitu membedakan antara satu benda dengan benda lain, ini masuk juga hewan di dalamnya. Karena hewan juga membedakan rumput kering dengan rumput hijau. Maka rumput tetangga lebih hijau. Sampai ada istilah itu kan. Dia tahu juga makanan yang bagus baginya, mana makanan yang tidak. Artinya makanan apa yang biasa dimakan. Dia juga mengetahui mana kelompoknya dan mana yang kelompok bukan kelompoknya. Makanya yang lebih kuat wallahu alam adalah al-maizu baina an-nafi' wa ad-dar, yaitu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang mendatangkan mudarat. Makanya anak kecil belum berakal, dia tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang bermudarat. Atau orang yang gila, dia juga tidak tahu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang bermudarat. Atau orang yang sedang tidur juga tidak tahu mana yang bermanfaat bagi dan mana yang bermudarat, dan seterusnya. Dan ini wallahu alam adalah definisi yang lebih rajih. Nah, hakikatnya akal ini apakah ilmu atau dia alat untuk mendapatkan ilmu? Kalau kembali kepada definisi ilmu, yaitu idrakus syai'i ala ma huwa alaihi, maka ilmu itu adalah syai'un mudrak. Nah, akal bukan syai'un mudrak, tapi alatun lil idrak. Alatun lil idrak, alat untuk memahami. Ilmu adalah memahami sesuatu sesuai dengan keadaannya aslinya. Oleh sebab itu, maka ilmu bukan akal dan akal bukan ilmu. Ilmu adalah alat untuk memahami, akal adalah alat untuk memahami ilmu. Karena oleh sebab itu, maka ilmu itu karena tak ada batasnya, sedangkan akal ada batasnya, maka ilmu itu harus lebih luas daripada cakupan akal. Karena apa? Karena kita sudah tahu sendiri antara akal seseorang dan akal yang lainnya lagi itu berbeda. Ini kembali kepada permasalahan yang lain. Halil aqlu ghariza atau muktasabah. Apakah akal itu sesuatu yang diciptakan secara fitrah bagi manusia, artinya murni pemberian Allah, atau muktasabah, atau bisa diusahakan? Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwasanya akal itu dari sisi asalnya adalah gharizah. Allah berikan, Allah tanamkan pada setiap insan atau setiap makhluk yang berakal. Sedangkan dari sisi an-numu wa tatawur, dari sisi perkembangannya, akal itu muktasab. Makanya akan kita perhatikan dengan mata kasat atau kasat mata. Orang-orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah, atau dalam bahasa menuntut ilmu dengan tidak menuntut ilmu, akalnya tidak bisa sama. Cara penggunaan akalnya pasti berbeda. Antara yang sekolah menengah dengan sekolah tinggi, akalnya pasti akan berbeda. Antara yang belajar ilmu yang sahih dengan ilmu yang batil, akalnya akan berbeda. Berarti dari sisi perkembangannya, akal itu pasti ada usaha. Sebagaimana juga akhlak kita pada asalnya gharizah, matbu' tabi'ah. Misalnya diciptakan seorang itu suka lembut atau santun, kemudian juga ditambah dengan iktisab. Nah, yaitu dengan cara berusaha untuk lembut atau berusaha untuk sabar, berusaha dan seterusnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang akal itu ada, tapi di mana letaknya?
Ini masuk dalam permasalahan. Bisa juga dalam bab akidah ini sih. Barangnya ada, tapi letaknya di mana? Kemudian apakah mesti bertempat atau tidak? Nah, kan ini akal. Semua kita sepakat bahwa akal itu ada. Dan kita sepakat bahwa akal itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Cuma mereka berbeda di mana posisinya akal manusia. Maka ada yang mengatakan akal itu, ini perkataan mu'tabar aja ya, karena ada yang mengatakan akal di dengkul, ada yang mengatakan di Yunani kuno, ada yang mengatakan di auzubillah, susah saya menyebutkannya, masih punya alasan tapi tidak terbukti secara ilmiah. Nah, kalau di dengkul itu akal ketika marah itu, akal jongkok gitu. Ada yang mengatakan akal itu di jantung atau di hati, dan ada hubungannya dengan benak atau dengan otak ya, dengan otak. Ada yang mengatakan akal itu di otak mutlak, dan ini adalah perkataan para ahli neurologi, ahli kedokteran mengatakan akal itu di otak. Dan ada yang mengatakan akal itu di hati, tidak ada hubungannya dengan otak. Dan pendapat yang keempat, seperti yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Dar'u Ta'arud al-Aqli wan Naql dan dalam kitab-kitabnya yang lain, beliau mengatakan bahwa akal itu letaknya di otak, tetapi dia menjadi alat untuk tasawur, alat untuk berasumsi dan berpersepsi. Dan yang mengaturnya adalah al-qalb. Sedangkan yang mengaturnya adalah hati. Dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, itu hadis yang masyhur, ala wa inna fil jasadi mudghah idza fasadat fasadal jasadu kullu wa idza saluhat salahal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Ingat, dalam badan itu ada satu segumpal daging, apabila baik seluruh tubuh, dan apabila dia buruk maka buruk seluruh tubuh. Jadi menurut beliau bahwa akal atau otak itu ibaratnya seperti sekretaris bagi seorang pemimpin atau seorang raja. Dia mengirim catatan-catatan, gambaran-gambaran, lalu nanti yang akan mengeluarkan perintah itu adalah akal. Laksanakan atau tidak dilaksanakan. Ala kulli hal, mungkin ini yang paling mendekati, sehingga keduanya berfungsi. Otak berfungsi untuk memberikan gambaran-gambaran, sedangkan akal atau hati memberikan perintah-perintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Wallahu alam. Nah, pertanyaan sekarang, dengan beberapa pendapat ini, akal itu ada di hati atau ada di otak, tempatnya di mana? Besarnya berapa? Timbangannya berapa? Kemudian dia termasuk barang gaib kah atau barang konkret? Kalau konkret kan bisa diukur dengan ukuran konkret. Kalau gaib tidak, kita hanya tahu tanda-tandanya. Nah, ini berguna kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa di benda-benda ciptaan Allah, makhluk-makhluk saja, barangnya ada, bisa dirasakan pengaruhnya, tetapi dia tidak mesti berbatang tubuh dan tidak mesti menempati. Ini tandanya bahwa masalah gaib itu akal tidak boleh masuk sendirian ke dalamnya. Makanya ada kaidah bahwa sesungguhnya akal itu la madkhala laha fil ghaibiyat istiqlalan. Akal tak boleh sendirian masuk ke ruang-ruang gaib. Karena ruang gaib itu bukan lagi daya cakupan akal. Nah, kalimat istiqlalan secara independen menjadikan dia akal itu boleh masuk, tapi dengan syarat ada pembimbingnya, yaitu wahyu.
Maka ketika kita katakan Allah di atas arasy misalnya, nanti Ustaz Ilmi mungkin akan sebagai aplikasinya, beliau takhasusnya. Seperti Allah SWT di atas arasy, lalu akal mengatakan tidak boleh. Ini kan melawan wahyu. Melawan wahyu. Daripada dia melawan wahyu, kita jadikan dia mengikuti wahyu. Kena. Boleh saja. Bagi yang menolak, katanya akal yang menolak mengatakan kalau di atas mesti bertempat. Maka kita katakan akal yang sehat mengatakan enggak. Sebab akal itu sendiri di dalam, yang bagi yang mengatakan di otak, dia tidak mengambil tempat. Atau bagi yang mengatakan di hati atau di jantung juga tidak mengambil tempat. Bahkan mengatakan di dengkul juga tidak mengambil tempat. Kenapa? Allah mesti mengambil tempat. Ada lagi akal yang menolak dengan mengatakan kalau Allah di atas berarti berjisim, berbatang tubuh. Kita katakan lagi, akal anda yang mengatakan itu, di mana letaknya? Di dengkul? Akal anda yang mengatakan Allah mesti berbatang tubuh itu, di mana letaknya? Di dengkul? Cari, nggak ada tempatnya, nggak ada batang tubuhnya. Oleh sebab itu dengan demikian kita tahu bahwa sesungguhnya akal tidak boleh masuk ke ruang-ruang gaib istiqlalan secara sendiri. Karena ruang gaib itu hanya dapat dideteksi dengan berita. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam dengan akalnya mencoba untuk menidrak bentuk Allah SWT atau ingin melihat Allah, zat Allah SWT, Allah katakan, lan tarani, kamu tak akan sanggup melihatku. Sebab apa? Perangkat yang akan kau gunakan sekarang ini perangkat duniawi. Tapi Allah ingin berikan dia contoh dengan makhluk yang jauh lebih kuat dari Musa, yaitu dengan gunung. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu sanggup bertahan melihatku, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah tajalli memperlihatkan diri kepada gunung, bagaimana caranya? Akal sekali lagi tidak bisa masuk kecuali ada dalil yang diikutinya. Karena ini ruang-ruang yang akal tak mampu masuk. Kalau mampu masuk juga pasti tersesat. Pasti tersesat. Karena bukan wilayahnya. Makanya antum masuk satu wilayah tanpa gaib, antum akan tersesat. Wilayah gaib itu bukan wilayah akal. Pasti dia meraba-raba. Dan meraba-raba kadang tak setuju. Akan ada ceritanya, bang, awas mas, kolam katanya. Lebih biasa jalan ke kolamnya. Rupanya kolam tu taubek kan. Masuk ke dalam dalam perigi tu, masuk ke kolam ikan kan. Ikut taubek kau nak kolam. Jadi wilayah itu kalau antum masuk tanpa penunjuk jalan pasti tersesat. Ini yang dimaksud dengan akal tak boleh masuk ruang gaib istiqlalan secara tersendiri. Makanya ketika mereka menafikan tanpa dalil, maka mereka tersesat. Atau ketika mengisbat tanpa dalil, mereka juga tersesat. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, maka akal itu punya wilayah yang tidak bisa dimasuki. Dan wilayah yang dia masuki sendiri tidak semua akal juga bisa masuk. Antum kalau bicara dengan misalnya di bidang ekonomi konvensional, antum tidak bisa akal antum masuk. Ini wilayah sebenarnya wilayah yang bisa dimasuki akal. Tapi karena bukan antum belajari, belum bisa antum masuki. Seperti saya misalnya bicara tentang konstruksi bangunan. Walaupun memang hayal-hayal bisa aja ya, tapi kalau untuk membahas secara detail itu bukan wilayah akal saya. Kecuali saya belajar dalam masalah ini. Makanya tidak bisa masuk istiqlalan ke wilayah-wilayah yang bukan
wilayahnya. Maka wilayah gaib adalah bukan wilayah akal. Nah, dengan demikian kita sudah paham bahwa sesungguhnya akal dengan segala kelebihannya, dan dia adalah suatu pembeda antara makhluk dengan makhluk yang lain, dan dia adalah karunia yang Allah berikan, dengannya kita bisa membedakan antara yang bermanfaat dan bermudarat, mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Tetapi tetap saja daya serapnya, kemudian kemampuan jelajahnya sangat terbatas. Oleh sebab itu, maka kita katakan akal harus tahu diri, jangan masuk wilayah-wilayah yang bukan wilayahnya, kecuali ada pembimbingnya, khususnya dalam masalah agama ini. Oleh sebab itu, agama kita bukan agama akli secara istiqlal, secara independen, tapi adalah agama yang bisa menggunakan akal, tetapi bukan agama yang diproduk oleh akal, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah gaib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini sekedar mukaddimah, nanti dikembangkan oleh para masyayikh dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya di tema kita untuk hari ini. Kita akan lanjut mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullahu taala. Falyatafaddal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, yang kita muliakan guru kita Dr. Dasman, semoga Allah jaga beliau dan keluarganya, dan guru kita Dr. Hilmi, semoga Allah berikan kekuatan dan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Seluruh ikhwah yang hadir, teman-teman petugas di studio, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi ini kita kembali bisa belajar dan menimba ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi cahaya dalam hidup kita, menerangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang akan bisa menyelamatkan kita dari segala kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, yang selalu menyemangati umatnya untuk selalu belajar dan menggunakan akal, sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tema yang kita angkat pagi ini adalah lemahnya akal atau lossnya akal, ya. Bukan Los Angelesnya, lemahnya akal. Tapi masya Allah tabarakallah, ya, mudah-mudahan kita ini semoga termasuk orang-orang yang memang Allah berikan kepada kita, ya, kesempurnaan dan usaha di dalam menjaga akal kita. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Dr. Dasman tentang akal, bahwa itu adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akal itulah pembeda kita dengan yang lainnya, dengan makhluk yang lainnya. Allah berikan kepada kita akal agar kita bisa memahami. Dan bahkan subhanallah, tidak ada Islam atau agama yang memuliakan dan memberikan kedudukan akal melainkan agama yang kita cintai ini. Islam memberikan perhatian besar terhadap akal ini. Di antara buktinya apa? Pertama, bahwa
Islam mengharamkan segala sesuatu yang akan merusak akal, baik dari segi minuman, makanan, dan bahkan mungkin tindakan. Apa saja yang bisa merusak akal kita itu dilarang oleh agama kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang? Salah satu hikmahnya khamar, karena khamar itu merusak akal kita. Akal akan hilang dan akal akan rusak oleh perbuatan tersebut. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang lain. Maka segala perbuatan atau tindakan, bahkan makanan dan minuman yang akan berujung kepada rusaknya akal, itu dilarang oleh agama kita yang mulia. Bukti yang kedua, bahwa akal ini adalah masuk pada salah satu dari 5 yang dijaga di dalam Islam, ya, yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, ya, bahwa 5 hal yang mesti dijaga: agama kita, ya, jiwa kita, harta kita, ya, keturunan kita, dan akal kita. Masuk yang akan diperhatikan Islam. Maka seluruh syariat, ya, seluruh aturan-aturan agama, syariat, baik perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan larangan-larangan yang dilarang oleh kita dan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita Muhammad SAW, semuanya itu dalam rangka menjaga yang 5 hal ini, ya. Yang ketiga, bukti yang ketiga, kalau ingin kita tambahkan bahwa akal merupakan salah satu syarat di mana orang bisa dibebankan kepadanya syariat. Nabi SAW mengatakan rufi al-qalam an thalatha, ya, buat terbebas aturan kewajiban kita dari 3 kelompok. Salah satunya apa? Salah satunya adalah wa anil majnun hatta yafiqa wa hatta yaqila, orang gila sampai berakal. Jadi kalau orang gila itu orang tidak berakal, maka tidak ada taklif baginya, tidak ada beban. Islam tidak membebankan mereka ini. Nah, subhanallah, ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memperhatikan akal dan memberikan kedudukan yang sangat besar dan sangat tinggi. Nah, kalau ingin kita tambahkan bahwa Islam memperhatikan akal adalah di mana kita disuruh belajar, ya, disuruh menuntut ilmu, disuruh kita mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah al-matluwa dari Al-Quranul Karim ataupun ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Kita disuruh untuk belajar, disuruh melihat fenomena yang ada, ciptaan Allah tabaraka wa taala, ya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya, kita melihat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di muka bumi, ya, melihat ke langit dan seterusnya. Apa yang Allah ciptakan ini adalah untuk kita tadabburi, untuk kita ambil pelajaran, dan untuk kita bisa ngambil hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, orang-orang yang beriman kepadanya dan orang-orang yang berilmu itu. Maka sungguh sangat banyak ungkapan-ungkapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, yang menyuruh kita atau mengingatkan kita, ya, tentang afala taqilun, ya, la'allahum, ya, yafqahun, ya, dan seterusnya. Dan bahkan ada, ya, ayat-ayat yang bicara tentang ulil albab, ulil absar, dan seterusnya. Jadi kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir, kemudian menggunakan akal kita, kemudian untuk mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memahami bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap akal, namun kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah di dalam memposisikan akal dalam agama itu wasatiyah. Kita ini tidak memuja akal dan tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan akal kita terhadap bab-bab yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi, berkhusus masalah gaib, masalah perkara-perkara gaib, masalah-masalah akidah. Tidak seperti kaum Mu'tazilah, ya, tidak seperti kaum al-falasifah yang mereka ini memuja dan memuja akal, bahkan menjadi hambanya akal, ya.
Kalau tidak masuk akal, maka tidak diterima dalam urusan agama ini. Maka Ahlus Sunnah dia wasat. Dia menggunakan akal tapi pada batasan-batasan yang telah diatur. Tidak berlebihan. Ya. Tidak berlebihan. Ada batasan-batasan bagi akal ini. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam sebuah kalimat beliau bahwa anna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lis sam'i haddan yantahi ilaihi. Bahwa akal kita punya batasan sebagaimana ya penglihatan kita atau pendengaran kita punya batasan. Jadi, apalagi dibicara tentang Allah Subhanahu wa taala atau perkara-perkara yang gaib bagi kita tidak mungkin untuk mengetahuinya. Ya. Misalnya tentang ayat-ayat al-mutasyabihat misalnya. Ya, ayat-ayat mutasyabihat sebagaimana para ulama mengatakan bahwa kalau kita lihat mazhab orang di dalam ayat mutasyabihat ada dua. Ya. Yang pertama adalah orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Orang-orang yang dalam ilmunya. Mereka menyikapi atau mereka memiliki sikap yang bijak. Yang pertama adalah mereka beriman. Beriman. Cukup mereka mengatakan beriman. Lalu kemudian mengatakan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bahwa lafaz dan maknanya dan kemudian tidak berbicara tentang al-kaifiyah. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki muyul kesesatan, orang-orang yang cenderung kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu, maka orang-orang yang seperti ini yang diinginkan oleh mereka apa? Adalah ibtigha'ul fitnah dan mengikuti yang samar-samar itu. Maka di dalam bab-bab seperti ini khawatir karamkumullah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita al-wasatiyah, tidak berbicara berlebih-lebihan dan tidak memuji akalan, tidak menyembah akalan, bahkan kita tidak kita tidak menjadi hambanya akal. Inilah tidak seperti kaum-kaum yang disebutkan oleh sebagian ulama yang memuji akal atau yang memuja-muja akal itu. Dan Ahlus Sunnah juga demikian. Di dalam Ahlus Sunnah dengan orang yang memuji akal berbeda. Begitu juga Ahlus Sunnah dengan orang yang tidak, sebagian kelompok tidak menggunakan akal. Ya. Apa kelompoknya? Banyak sekali. Banyak yang kalah akal sehat oleh apa yang mereka dikatakan oleh guru mereka. Seperti dekatan kemarin itu kan, ada seorang Habib yang telat pesawat balik, itu tidak menggunakan akal, tidak terima akal itu. Ini al-khurafat ya. Kan ada tuh cerita itu kan, katanya ada seorang Habib yang telat, pesawat sudah berangkat. Subhanallah, karena karomahnya beliau ini pesawatnya mundur, pilot pun bingung. Ini orang nggak gunakan akal nih. Kalau percaya dengan begini ini nggak gunakan akal, itu ya. Maka subhanallah, Ahlus Sunnah dia ya seperti mana Allah gambarkan, Islam memuliakan akal, memberikan tempat dan posisi yang tinggi dan besar. Tapi dia harus memahami bahwa dia ada batasan-batasan. Ya, bahwa batasan-batasan itu yang mesti kita miliki dan kita pahami. Ya, makanya subhanallah, kata Ali bin Abi Thalib ya, di saat bicara tentang hukum khuf ya Ustaz ya. Nah, kalaulah seandainya agama ini dengan akal, maka yang paling berhak untuk diusap yang mana? Yang bawahnya. Karena secara logika apa? Yang kotor yang di bawah, tapi yang diusap di atas. Ini tidak semua itu ya bisa kita logikakan dengan akal. Maka ada yang menjadi bagian akal masuk dan di situ, tapi ada batasan-batasan tidak boleh kita berbicara padanya dengan akal. Makanya agar kita selamat, kita mempelajari agama ini sesuai dengan sumber yang dikatakan oleh para ulama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ya dipahami keduanya itu dengan akal yang sehat, bukan dengan akal yang dungu, bukan dengan akal yang tidak sehat.
akal punya ruang, tapi kemudian seperti guru kita sampaikan tadi, secara istiqlalan tidak, tapi dia memang digunakan akal. Ya, karena akal inilah subhanallah ilmu ini berkembang, ya kan? Banyak orang membahas antara wahyu dengan akal, ya kan? Wahyu, akal dengan wahyu. Naam, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ilmu, teknologi, kemajuan itu dengan menggunakan akal. Ya, dengan menggunakan akal. Tetapi akal butuh kepada wahyu. Akal tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa. Dia membutuhkan wahyu. Sebagaimana kita tidak bisa berjalan di kegelapan malam, kita dibimbing oleh cahaya. Cahaya itu yang bisa, ya ini jalannya lubang. Kita tahu dari cahaya tadi. Ini jalannya menurun, kita tahu. Atau jalannya ada tanjakan. Beginilah kondisi kita. Berjalan di kegelapan itu kita butuh dibimbing oleh cahaya. Begitu juga kita di dalam menggunakan akal ini, kita dibimbing oleh wahyu. Kalau akal tidak dibimbing oleh wahyu, tersesat, ya, atau jatuh pada kubang, ya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan besar. Maka akal butuh karena akal adalah sesuatu yang bisa membedakan hak, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kemudian akal ini tidak boleh kita berikan kebebasan, ya, tidak boleh kita berikan kebebasan. Kan kalau lihat akar kata akal itu kan akal, ya, yang mengikat dia diikat memang. Ya, kan misalnya antum punya seekor hewan, ya, kemudian antum ikat dia, akal itulah yang mengikat dia agar tidak terbebas, lepas dia. Maka yang mengikat akal kita nih wahyu, agar dia tunduk kepada Allah, agar tunduk kepada ya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang tuduhannya itu antum nggak menggunakan akal. Siapa bilang para Ahlussunnah wal Jamaah itu, para ulama kibar itu karena akal sehat mereka, itulah agama ini mereka jaga. Karena tuduhan-tuduhan al-falasifah dan orang-orang yang membesarkan akal daripada Al-Quran, makanya lahirlah, ya, karya-karya besar para ulama. Dan Islam tidak mempertentangkan antara akal dengan nakal, tidak pernah, ya, tidak akan pernah, karena memang ciptaan Allah ini karunia Allah kepada kita, dan tidak akan pernah mempertentangkan antara akal dan nakal, tidak pernah. Makanya lahirlah, ya, karya besar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Dar'u Ta'arudul Aqli wan Nakal, menolak orang-orang yang pertentangkan akal dengan nakal. Tidak akan. Akal yang sehat pasti akan sesuai dengan nakal. Begitu Ustaz Elmi, ya? Akal yang sehat pasti akan sesuai. Dan akal yang sehat pasti akan menerima. Ya. Maka itu kita memperhatikan akal. Islam memuliakan akal, dan kita gunakan akal kita pada majalat yang memang telah diberikan oleh Islam ini, ya, tempat-tempatnya kita menggunakan akal. Nah tadi sudah dibicarakan, ya, di antara bab yang kita harus rem akal kita berbicara tentang kaifiatnya, tentang bagaimananya di antara umur ghaibiyah, perkara-perkara gaib, ya, tentang alam kubur, ya. Ya, orang sudah dimasukkan ke dalam alam barzakh. Itu beda alamnya dengan alam dunia. Gak bisa akal kita melihat. Katanya di sana kalau mereka orang beriman, ya kan, yufrash lahu min firasil jinan fayufsah lahu fi qabrihi madal basar. Ya, tapi ternyata ketika digali seperti itu juga, ya kan? Kuburan seperti mana dia dimasukkan? Nggak bisa di situ masuk majal akal di situ. Tidak bisa kita, karena alamnya sudah berbeda dan akal tidak bisa idrak. La yumkinul idrak. Nggak mungkin akal kita di situ mengetahui bagaimana hakikat yang ada di sana. Langsung kepada perkara-perkara yang lain tentang sifat Allah lah misalnya, tapi yang digambarkan tadi tentang sifat Allah. Makanya orang beriman aman nabi, cukup mengimani. Yang disuruh akal ini mengimani Allah itu, ya, mendengar, Allah itu bicara, Allah itu, ya, punya tangan, berdasarkan ayatnya. Akal kita harus mengimani. Akal tidak boleh bicara kaifiat. Tidak bisa dia menyentuh ke sana. Tidak bisa dia menyentuh bagaimana pendengaran Allah. Itu tidak dituntut kita untuk itu. Makanya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, sudah. Mereka mengatakan iman, kami beriman. Jadi sebetulnya mudah sekali itu akidah kita itu, tidak repot, tidak rumit gitu.
Tidak masuk di situ ya logika-logika akal yang apalagi dicampur dengan filsafat dan lain sebagainya, enggak masuk. Mereka mengatakan aman nabihu, dan mereka mengatakan juga semua itu dari Tuhan kami. Jelas ya? Jadi subhanallah, yang dituntut kita ada akal kita mengimani ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dituntut untuk mengimani hadis-hadis Nabi kita SAW. Ya, ketika Nabi mengatakan tentang Allah turun ke langit bumi, imani saja sudah selesai ya Ustaz ya, sudah. Tapi tidak boleh akal kita membicarakan bagaimana turunnya Allah. Kalau turun Allah berarti arusnya tinggal. Nah, itu sudah masuk akal sini tuh, ya kan? Dan seterusnya. Nah, dan masih banyak nanti itu hal-hal yang merembet kepada yang lain-lainnya. Imani saja apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sudah. Jangan bicara bagaimana dan seperti apa, karena tidak dituntut hal seperti itu, ya kan? Makanya Imam Malik ketika ada seseorang yang bertanya tentang al-istiwa itu kan diriwayatkan disebutkan Imam Malik itu agak sedikit menghela nafas bahwa bab seperti ini gitu ya, al-istiwa maklum gitu, sudah jelas. Marah beliau kepada yang menanya seperti ini. Al-istiwa maklum, wal kaif majhul. Sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Cukup kita mengimani. Makanya produk-produk akal itu diantaranya nanti diwasa oleh beliau ini. Di antara ya produk-produk akal itu kan banyak itu. Di antaranya apa? Orang yang membagi sifat-sifat Allah dengan jumlah tertentu itu kan salah satu produk akal, Ustaz ya. Iya, produk akal. Karena membayangkan Allah SWT dengan sifat-sifat makhluk. Dan itu di situ masuknya dia. Maka akhirnya dibuatlah produk-produk itu. Kalau kita mengimani apa yang Allah sampaikan, ya, dan Allah Nabi SAW sampaikan sudah, ya, maka subhanallah inilah tugas kita, mengimani. Akal mengimani, tidak mencari-cari. Makanya kawan-kawan yang subhanallah masuk dalam jurusan-jurusan filsafat, ya, maka kemudian ada orang yang memang terjerumus di sana, yang dipikirkannya kerja Allah, yang dipikirkannya tugas Allah, bukan tugas kita yang dipikirkan. Nah, begitulah terus nanti. Akhirnya apa? Akal kalau sudah melampaui batas tidak akan mentakzimkan Allah SWT. Kalau sudah lewat outside gitu ya, dalam bisa kita kalau outside akal ini, maka dia tidak akan mentakzim Allah, bahkan bicara tentang hal-hal yang aneh tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama yang mulia ini. Nah, maka kita serahkan kepada guru kita Dr. Hilmi tentang bicara tentang produk-produk akal ini ya. Bagaimana kita melihat bagaimana kasus-kasus yang terjadi hari ini ya. Subhanallah, penyimpangan-penyimpangan karena akal-akal yang tidak tunduk kepada wahyu, akal-akal yang memang tidak sepenuhnya dia mengimani wahyu, baik yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka jagalah akal kita dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ikuti ya apa yang dikatakan oleh para ulama salaf kita tentang agama yang mulia ini. Insyaallah kalau itu kita pelajari dan itu kita ikuti, kita akan selamat ya. Dan terakhir ya, bahwa jadikan bahwa mempelajari agama ini memang dari sumbernya. Jangan mengambil sumber akidah ini daripada orang-orang yang memang tidak menggunakan akal dengan baik, artinya tidak tunduk kepada sang khaliknya dengan benar ya. Maka tidak perlu kita ngambil sumber akidah dari orang-orang filsafat atau tokoh-tokoh filsafat yang kemudian mereka bicara banyak hal tentang agama ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan dari sedikit pembahasan. Semoga Allah SWT jaga kita dan akal anak keturunan kita. Semoga tetap sehat dan tetap mengimani maqala Allah wa qala Rasul SAW, dan tidak menolaknya, tidak mentakwilnya, dan tidak mentasbihkan Allah, dan tidak ya mentamsihkan Allah dengan satu apapun. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk lanjutan materi kita. Kita akan dengarkan berikutnya dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullahu taala. Fa'aliyatafaddal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah yang mendengarkan acara kita pada pagi hari ini atau yang menyaksikannya melalui media-media yang sudah tersedia, yang hadir di studio wabil khusus guru-guru kita Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah. Semoga Allah menjaga mereka dan memudahkan segala urusannya. Saudara Ray yang setia, Saudara Adnan dan Bapak Direktur yang hadir pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk mengisi waktu dengan bermuzakarah, dengan berbagi seputar agama. Mudah-mudahan acara kita ini merupakan sebuah acara yang selalu memberikan manfaat bagi sebanyak orang, sebanyak-banyaknya, bagi siapapun yang mendengar dan yang menyaksikannya. Dan semoga juga ini menjadi pahala bagi kita bersama insyaallah. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dan setia berada di atas sunnahnya. Karena itulah jalan selamat, jalan yang sangat terang, jalan yang tidak ada lagi gelapnya dari sisi manapun. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas hujjah, di atas jalan yang sangat terang. Gak ada lagi sisi samar-samarnya. Gak ada satupun yang kalau keluar dari jalan itu kecuali dia akan tersesat dan dia akan celaka. Mudah-mudahan semua kita juga bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, sudah banyak hal yang kita dengarkan tadi dari guru-guru kita terkait dengan apa yang kita bahas, lemahnya akal yang disingkat dengan LA atau LA. Ray ini pandai-pandai aja dia nyari singkatan. Saya pikir kita akan membahas kebakaran di Amerika ini dengan judul LA ini, Los Angeles. Rupanya kebakaran dari sisi yang lain, kepanasan dari sisi yang berbeda. Terkait dengan akal, semua kita pasti akan yakin atau paham bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat menghargai akal dan memberikan kedudukan yang sangat tinggi pada akal. Mahattatut taklif itu ada pada akal. Artinya tidak bisa berangkat dari terminalnya. Kalau seandainya hukum tidak bisa berangkat di situ, kalau seandainya terminalnya tidak ada, maka
terminalnya adalah akal. Orang-orang yang tidak ada akal, maka dia tidak punya kewajiban apapun. Tadi sudah disebutkan oleh guru kita, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an thalas, diangkat catatan malaikat itu dari 3 orang. Itu ketiga-tiganya persoalannya ada pada akal itu. Ketika hukum diangkat dari anak kecil, anis saghiri hatta yahtalim atau hatta yablugh, dari anak kecil sampai nanti dia baligh. Kenapa anak kecil itu diangkatkan hukum darinya? Karena akalnya belum cukup kuat untuk dibebankan. Dia belum mengerti dengan dirinya sendiri, apalagi dengan hukum. Jadi anak kecil itu belum paham dia dengan hakikat sesuatu. Dikasih uang 5.000 yang baru, diambilnya. Kasih 50.000 kalau robek-robek, dia tidak mau. Dia saya mau yang bau, yang baru katanya. Walaupun hanya yang licin, walaupun hanya 5.000. Kalau orang dewasa kan enggak, dua-duanya diambilnya. Yang 50.000 yang buruk-buruk itu diambilnya, yang 5.000 itu juga diambilnya. Jadi anak kecil itu belum menguasai dirinya sendiri, belum paham dia, maka hukum belum pantas dibebankan. Berarti persoalannya ada pada akal. Orang yang gila hatta yafiq, sampai nanti dia sadar kembali. Kenapa diangkat catatan itu dari orang gila? Ini persoalannya juga ada pada akal. Karena orang gila itu tidak sehat akalnya, maka tidak pantas untuk dibebankan hukum. Ada lagi anin naimi hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai dia bangun kembali. Orang tidur itu akalnya sedang tidak berfungsi. Dia punya akal pasti, cuma akalnya sedang tidak berfungsi. Maka tidak ada juga hukum bagi orang yang sedang tidur. Artinya diangkat catatan malaikat. Kalau seandainya ada orang Nasrani mimpi mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah tiba-tiba bangun jadi muslim? Kan tidak. Karena dia mengucapkan itu tidak dalam keadaan akal yang sadar. Kalau suami mimpi dan dalam mimpinya dia menceraikan istrinya, apakah pas bangun tolaknya terjatuh atau berlaku? Ternyata tidak. Jadi tiga-tiganya itu persoalannya ada pada akal, dan itu semua menunjukkan bahwa akal punya kedudukan yang sangat tinggi. Islam sangat menghargai akal. Tadi juga sudah diberikan penjelasan. Itulah sebabnya agama kita melarang untuk melakukan apa saja kalau seandainya akan merusak akal. Bahkan dalam kajian maqasidus syariah itu masuk ke dalam salah satu dari ad-daruriyatul khamsah. Ada 5 perkara pokok yang agama ini diturunkan untuk menjaganya. 5 hal pokok yang kalau rusak kehidupan kita. Kalau ini bermasalah hidup, bermasalah agama kita, dan ujungnya bermasalah pada akhirat. Salah satunya adalah hibzu al-aql, menjaga akal kita. Bagaimana akal kita harus tetap sehat, dan itu semua sekali lagi menunjukkan bahwa akal punya kedudukan yang sangat tinggi. Cuma saja kalau memang akal punya kedudukan yang sangat tinggi, apakah akal itu harus dijadikan sumber segala-galanya? Di sini yang perlu dipahami secara baik, karena memang banyak penyimpangan dalam beragama terjadi karena kesalahpahaman dalam persoalan ini. Apakah akal itu bisa menjadi masadir al-ahkam umpamanya, atau masadir al-ma'rifah? Apakah akal bisa menjadi sumber hukum? Akal apakah bisa menjadi sumber pengetahuan atau tidak? Kita kalau bicara umpamanya dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, itu semua memang harus didudukkan. Dalam persoalan ibadah kita akan bicara hukum. Akal tidak bisa menetapkan hukum, karena hukum datang dari asy-syari', dan asy-syari' adalah Allah. Maka asy-syari' huwa Allah.
Hukum itu milik syariat, adalah milik Allah. Maka semua hukum itu mesti datang dari wahyu. Dan tidak ada satupun hukum yang ditetapkan oleh akal. Karena fungsi akal bukan menetapkan hukum, fungsi akal hanya memahami hukum. Maka Imam Syatibi pernah memberikan penjelasan tentang itu al-ahkam itu tidak bisa ditetapkan oleh akal, dan tidak ada hukum yang memang ditetapkan oleh akal. Fungsi akal itu memahami. Kalau umpamanya Allah sudah menetapkan hukum mencuri itu haram, haramnya mencuri itu bukan oleh akal, tapi Allah yang menetapkan haram. Akal nanti berfungsi untuk boleh dia untuk memahami hukum itu. Kenapa mencuri haram? Oh, rupanya mencuri haram karena mengambil hak orang lain, karena menzalimi orang lain. Riba haram. Itu al-hukmus syar'i. Al-hukmus syar'i itu hukum yang memang ketetapannya datang dari syariat, bukan oleh akal. Kalau akal itu nanti al-hukmul akli, dia itu bukan pada bagian syariat, tapi pada bagian-bagian kerja-kerja akal dalam keduniaan itu silakanlah akal yang menetapkan. 2 besar dari 1, 1 kecil dari 3, itu semua bagian dari hukum akal. Karena dia hukum akal, tidak perlu dicari ayat. Nah, iya enggak 1 itu kecil dari 2? Ada enggak hadisnya? Enggak perlu, karena ini bukan hukum, karena ini hukum akal, maka cukup oleh akal saja. Tapi kalau sudah bicara hukum syar'i, hukum yang memang diisbatkan oleh syariat, maka akal tidak bisa berperan untuk menetapkan. Akal hanya berperan untuk memahami. Nah, ketika nanti akal tidak kuat memahami, di sini akal harus tunduk. Karena ada hal-hal yang oleh akal ini kayaknya tidak pas nih. Tapi karena Allah yang menetapkan, yang harus kita ikuti harus hukum Allah, bukan akal. Umpama kalau puasa itu kan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dari terbit fajar sampai nanti terbenam matahari. Itu kalau dibawa ke ilmu dokter, katanya jangan kurang minum sehari 2 liter atau 3 liter kata dokter. Sementara kata Allah jangan minum, jangan makan dari pagi sampai siang. Bertentanganlah ini dengan akal. Kita ikut yang mana? Ikut dokter kah atau ikut Allah yang melarang kita makan minum? Maka ketika akal sudah digunakan untuk memahami hukum, lalu akal tidak sampai kepada pemahaman itu, maka disinilah akal harus tunduk. Jangan akal juga yang dipakai. Ada nanti hal-hal yang ketika digunakan akal tapi dibenarkan oleh syariat, tetap saja menjadi hukum syar'i. Umpama kita puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi kita dalam keadaan safar. Orang safar biasanya keadaan fisiknya berbeda dengan orang yang mukim. Mungkin dia akan capek, mungkin dia akan kelelahan, mungkin tingkat hausnya lebih dari orang yang bermukim. Nah, kalau begitu akal mengatakan yang musafir itu bolehlah tidak puasa. Tapi bukan oleh akal juga. Yang membenarkan hukum itu nanti tetap juga syariat, dan datang juga hukum itu dari Allah. Dan itu menunjukkan bahwa syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sangat sejalan dengan akal yang sehat. Maka tadi dikatakan tidak akan pernah bertentangan antara akal yang sehat dengan nakal yang sahih, dengan nas yang sahih. Tidak akan pernah ada pertentangan, karena akal itu adalah pemberian Allah yang memang digunakan untuk memahami hukum. Nah, jadi memang kita dalam persoalan ibadah harus benar-benar menunjukkan ketundukan kita kepada syariat. Akal silakan untuk memahami. Ketika akal tidak sampai pada kesimpulan yang sesungguhnya, maka tinggal tunduk saja kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika ada pembunuhan, maka hukum syariat menetapkan ada qisas. Ini rata-rata akal dunia hari ini menolak ini. Dianggap nanti sesuatu yang itu tidak baik. Tidak berperi kemanusiaan. Dia lupa dengan perlakuan pembunuhan yang pertama tadi. Dia hanya memikirkan hukum untuk yang kedua ini yang juga harus dibunuh. Padahal kan disitulah keadilan. Qisas itu kan melakukan sesuatu yang setimpal dengan perbuatannya. Ketika ini membunuh, maka solusinya juga bunuh. Itulah keadilan. Tapi akal manusia hari ini mengatakan enggak, penjara. Semua hukum itu diganti menjadi penjara. Itu saja sudah tidak adil. Karena semua kesalahan hukumnya sama, penjara. Mencuri, penjara. Berzina, penjara. Korupsi, penjara. Apalagi semua hukum adalah penjara. Itu saja, itu sudah tidak adil. Sementara dalam syariat Islam, beda kesalahan, maka beda pula hukumannya. Bahkan satu perbuatan yang sama, kalau dilakukan oleh orang berbeda, maka hukumnya bisa berbeda. Ketika perzinahan dilakukan oleh yang belum pernah menikah, itu berbeda nanti hukumnya dengan yang sudah pernah menikah, antara muhsan dan ghairu muhsan. Kalau belum pernah cukup dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah pernah menikah, dia melakukan juga lagi, udah pernah menikah, dia udah punya istri dia, maka hukumnya adalah rajam. Perbuatannya sama tapi hukumnya berbeda. Karena Allah lah yang paling mengerti dengan keadilan itu. Nah, akal kita sekali lagi tinggal cukup untuk memahami. Itu persoalan ibadah. Adapun pada persoalan akidah, ini lebih harus lagi kita menundukkan akal kita. Kenapa demikian? Karena persoalan akidah itu adalah persoalan gaib. Seperti yang tadi dikatakan oleh guru kita. Masalah gaib tidak mungkin dicerna oleh akal. Karena akal itu nggak masuk dia ke dalam wilayah yang gaib. Jangankan yang gaib, yang nyata saja akal kita tidak semua bisa memahami. Jangankan untuk memikirkan Allah sebagai Khalik, memikirkan ciptaan Allah saja kita tidak mampu. Khalik itu sang pencipta, dia gaib. Makhluk Allah itu nyata. Tapi yang nyata itu saja akal kita tidak kuat untuk memahami semuanya. Apalagi untuk mengerti dengan Allah lalu menggunakan akal sebagai landasan utama. Ini masalah sebagai landasan utama. Terkadang apa yang kita lakukan sendiri kadang kita tidak mengerti. Ada salah seorang ateis yang yang mengaku-ngaku dirinya kalau Allah bisa mencipta, maka dia juga bisa mencipta. Ada yang menantang dia ketika itu. Apa ciptaan kamu? Coba buktikan ke kami. Ada ambilnya sepotong daging, dipotong-potongnya kecil-kecil, dimasukkannya ke dalam botol dan disirami dengan kotoran-kotoran. Ditutupnya botol itu dan dibiarkannya 3 hari. Setelah 3 hari dipanggilnya orang-orang yang menantang tadi itu. Dibukanya botol itu. Dan di dalam botol itu ya daging dikasih kotoran, ditutup, tentu ada ulat-ulatnya. Maka kata orang ateis itu, ini ciptaan saya. Jadi dia mengira itu ciptaan dia. Oh, ini ciptaan kamu, kata yang tadi. Lalu orang itu nanya, berapa jumlahnya ulat tuh? Anda tahu deh. Bingung. Berapa yang jantan, berapa yang betina? Kamu yang memberi dia rezeki. Tidak ada satupun pertanyaan yang bisa dijawab oleh orang ateis tadi. Padahal dia mengaku-ngaku bisa mencipta. Maka ini persoalan akidah yang memang jangan sok-sok pula dengan akal, dengan kecerdasan yang dimiliki. Lalu mencoba untuk mengenali Allah dengan akal semata.
Nah, ini kadang salah paham juga ini. Dianggap pula kita tidak memerlukan akal. Jangan akal sebagai sandaran utama. Karena itulah yang akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Untuk mengenal Allah semua sepakat. Maka ada bait syair itu yang sangat terkenal bagi kalangan Asy'ariyah itu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Nah itu. Awwalu wajibin 'alal insan, kewajiban pertama bagi manusia, ma'rifatul ilahi bistiqani, itu mengenali Allah bistiqan, dengan yakin. Cuma bagaimana cara supaya yakin? Disinilah mereka muncul berbeda antara Baqillani dan Al-Juwaini. Itu saja mereka sudah berbeda. Satu mengatakan yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah an-nazar. An-nazar. Bagaimana kita harus menganalisa dulu. Dipahami melalui akal kita. Tapi Juwaini kalau nggak salah mengatakan yang pertama kali adalah al-qasdu ilan nazar. Jadi tidak boleh langsung nazar, harus ada dulu al-qasdu ilan nazar. Bermaksud untuk memahami. Jadi harus ada niat dulu untuk memahami, untuk menganalisa. Kalau sudah persoalan nazar, ini kan biasanya soal analisa yang dilakukan oleh akal dan logika. Dari sinilah munculnya penyimpangan karena memang mengandalkan akal lebih utama untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita bicara persoalan akidah, tentu saja ini adalah persoalan gaib, dan persoalan gaib itu masdarnya adalah wahyu. Inilah yang paling ilmiah sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan kita harus ilmiah dalam berakidah, lalu dibawa nanti kepada teori-teori akal tadi itu tidak ilmiah itu, karena teori itu sendiri tidak disepakati, atau teori yang barangkali ya tidak bisa diterapkan kepada Allah, hanya bisa diterapkan kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin mengenal Allah, maka sumbernya bukanlah akal. Akal sekali lagi harus tunduk dan mencoba untuk memahami, tapi tidak keluar dari jalurnya, maka tidak masalah juga. Tetapi yang menjadi kunci utama, sumber utama dalam persoalan akidah adalah wahyu. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin mengenal Allah umpamanya, ma'rifatullah, bagaimana caranya? Ya udah, kita kenali Allah sebagaimana Rasulnya mengenalinya, sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, dan sebagaimana pula Rasulnya sebagai utusan resmi yang memperkenalkan dirinya kepada sahabat-sahabatnya sebagai generasi yang terbaik. Kenapa mereka dianggap sebagai generasi yang terbaik? Ya, karena cara pengenalan mereka terhadap Allah adalah cara yang benar, cara yang tidak di situ ada penyimpangan. Maka apapun yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim tentang Allah, ketika Nabi memang tidak memberikan penjelasan lebih jauh, maka kita tinggal percaya dan mengimaninya. Contoh-contohnya saya kira memang sudah sangat sering kali kita mengangkat contoh-contoh ini. Tadi juga diantaranya sudah disampaikan oleh guru kita tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bal yadahu mabsutatani. Bukankah ayat ini ketika ada orang-orang Yahudi menuduh bahwa yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, maka dibalas pula dengan kata yadun juga, berarti sama-sama berbicara tentang tangan. Cuma tangannya orang Yahudi sebagai tangan makhluk, tangannya Allah tentu sebagai sebuah sifat zat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus nanti diikat dengan kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketika dikatakan tangan, maka laisa kamitslihi
syai'. Begitulah cara untuk memahami Allah yang sangat mudah. Jadi tidak rumit, tidak perlu kita meragukan dulu sesuatu yang datang dari Allah, kebenarannya mesti diragukan dulu. Itu sesuatu yang tidak pas. Karena kewajiban pertama itu bukan nazar. Kewajiban pertama itu bukan juga al-qasdu ilan nazar. Tapi kewajiban yang pertama itu adalah al-iman. Bagaimana kita mengimani secara langsung apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dirinya, tanpa mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya hanya pantas untuk dipertanyakan kepada makhluk. Ketika Allah menceritakan atau mengisbatkan bagi dirinya sifat zat wajah, ada ayatnya, ada hadisnya, Nabi kita mengimaninya. Ada ayat-ayat yang ditafsirkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa maksudnya adalah wajah. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka-mereka yang ahsanu, orang-orang yang ihsan. Ihsan itu puncak tertinggi dalam beragama. Dia mendapatkan husna. Husna di sini adalah al-jannah, adalah surga. Wa ziyadah. Dan ada bonusnya, ada plus, ada tambahannya selain surga. Nabi sendiri dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim itu menafsirkan, ini tafsirul ayat bis sunnah atau bil hadis. Maka Nabi sendiri yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dan ziyadah di situ adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia, wajah yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan Nabi membuktikan keimanannya bahwa Allah punya wajah dengan doanya sendiri. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, izinkan saya nanti untuk menikmati, melihat indahnya wajahmu yang mulia. Ketika Nabi berdoa seperti ini, ketika ayat turun menyampaikan bahwa mengisbat Allah punya wajah, apakah kira-kira Nabi sedang meyakini Allah punya wajah atau tidak? Adakah riwayat yang menafsirkan bahwa ini bukan wajah? Hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang pantas ditujukan kepada makhluk. Apa contoh pertanyaannya? Itu wajah itu jarihah atau tidak? Istilah jarihah tidak pernah didengar pada masa sahabat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istilah-istilah jarihah, jisim, jihah. Ini mustahdasat ahlul kalam. Ini istilah-istilah mustalahat bid'ah yang datang dari ahlul kalam. Tidak pernah ada istilah itu yang dinisbatkan kepada Allah. Karena Allah sendiri yang sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Dan Nabi pun menyampaikan, tidak ada sahabat yang bertanya. Biasanya sahabat itu kalau tidak tahu pasti nanya. Sahabatlah orang yang paling ingin paham dengan agama ini. Apapun jika mereka tak paham, tak mengerti, maka dia akan bertanya. Ketika turun ayat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, kata zulmun di situ secara zahir sudah bisa dipahami, tapi mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsah, siapa pula yang tak menzalimi dirinya? Maka Nabi menjelaskan bahwa zulmin di situ laisa kama tazunnun, bukan seperti yang kalian duga. Tapi zulmun di situ artinya maksudnya adalah syirik. Maka sahabat itu sangat ingin sekali untuk bertanya pada hal-hal yang mereka tidak paham. Sekarang tak ada satupun mereka mempertanyakan persoalan itu. Bukankah itu artinya bahwa mereka paham? Nabi juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut karena memang dipahami secara zahir. Inilah makna ulama-ulama salaf dalam tafsir mereka, amiruha ala zahiriha, bahwa ayat itu kepada makna zahirnya. Ya udah, itulah makna apa yang dipahami. Cuma jangan ditasbih, jangan ditamsilkan, jangan pula dita'til, ditolak. Oh, ini ndak nih. Ini bukan wajah. Mustahil Allah punya wajah. Karena Allah punya wajah berarti sama dengan makhluk.
Itu hanya kelemahan akal mereka yang berbicara atau akal mereka yang lemah yang mengungkapkan kata itu. Padahal ini persoalan akidah yang tidak boleh dikedepankan padanya akal. Yang kita kedepankan haruslah di sini nusus asy-syar'iyyah, wahyu sebagai sumber utama dalam persoalan akidah. Pahami akidah kita melalui Al-Quran, pahami akidah kita melalui hadis Nabi, dan jangan sekali-kali dikedepankan akal. Kalau akal yang dikedepankan, itulah yang akan terjadi. Maka ahlul kalam memang sifat atau ciri utamanya adalah taqdimul aqli 'alan nas. Itu ciri utama dari ahlul kalam, mengedepankan akal daripada nas. Nas ini gunanya hanya untuk memberikan legitimasi untuk akal. Jadi diiyakan dulu oleh akalnya, baru dicarikan ayatnya. Padahal ada konsekuensi setelah menetapkan itu dengan akal oleh mereka sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu tidak butuh kepada sesuatu. Jelas itu, siapa yang bilang butuh? Maka dicari ayatnya. Hayyul Qayyum, la ilaha illa huwa Hayyul Qayyum. Ayat kursi, ada hayyun, ada qayyum. Qiyamuhu binafsihi umpamanya. Ditetapkan dulu oleh akal mereka. Dan memang Allah tidak butuh pada apapun. Cuma ujungnya nanti ketika itu adalah ditetapkan oleh akal mereka, Allah tidak butuh kepada apapun, itu dijadikan untuk menolak sesuatu yang ada dalam Quran. Apa contoh yang ditolak? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oh, itu kalau begitu berarti Allah butuh kepada aras, padahal qiyamuhu binafsihi. Maka itu semua adalah sifat-sifat akli, al-akliyat. Dan memang begitu. Maka ketika dibagi-bagi ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Wajib di sini wajib akli. Mustahil di sini mustahil akli. Jaiz di sini jaiz akli. Itu menunjukkan bahwa tiga pembagian ini sumbernya adalah akal. Kita tidak menolak sepenuhnya mukhalafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan yang baru. Pasti. Siapa yang bilang Allah sama dengan baru? Cuma mereka jadikan ini nanti untuk menolak yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Apa itu? Wajah umpamanya. Tidak mungkin wajah. Kenapa? Mukhalafatu lil hawadis. Sekarang ketika ada ayat wa yabqa wajhu rabbik, lalu dibantah sama mukhalafatul hawadis. Bukankah itu artinya membantah ayat dengan akal? Disinilah penyimpangan itu terjadi, dan akidah seperti itu tak pernah ditemukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada masa sahabat sebagai generasi terbaik yang terjamin kebenaran akidahnya. Ya, saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Akal kita memang sangatlah lemah. Jangan andalkan akal kita di hadapan kekuatan nas Al-Quran dan hadis. Ambillah apa yang ada dari Al-Quran dan hadis, kemudian yakini itu, dan bawa akal kita tunduk setunduk-tunduknya kepada apa yang telah dikatakan oleh Allah dalam Al-Qurannya dan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan cara itulah insya Allah kita akan selamat. Mudah-mudahan kita semua selamat dalam berakidah, selamat dalam beribadah, dan semoga di akhirat juga kita menjadi orang-orang yang selamat insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk tema kita di hari ini, LA atau LA, lemahnya akal, sudah disampaikan oleh masing-masing guru kita yang berhadir untuk kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa kita ambil ilmunya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sisa waktu kita akan coba jawab satu atau dua pertanyaan ada di laman Facebook kita dari Sumatera Barat sepertinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ada yang menasehati ana seperti ini. Sebenarnya kita saat ini saling klaim rebutan posisi ahlu sunnah. Golongan Aswaja menganggap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu taubat dari pahamnya, sehingga banyak muncul buku beliau yang bercorak tasawuf. Kemudian kelompok Salafi juga menganggap Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari itu taubat dari pahamnya, sehingga muncul Al-Ibanah. Jadi merembet sana sini katanya. Sebaiknya kita sekarang ini konsentrasi kepada diri kita saja. Terlalu hebat kita untuk menghukumi akhir hayat para ulama kaum muslimin. Seharusnya kita mempersiapkan taubat dari menyesatkan kaum muslimin. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah nasihat seperti ini berguna untuk ana atau seperti apa menyikapinya? Jazakallahu khairan Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih akhi yang bertanya. Memang menyikapi perbedaan ini kita mungkin terpecah kepada 3 pula. Satu adalah tidak mau tahu, artinya biarin aja orang milih masing-masing aja lah hidup ini. Kedua, mengingkari tapi berlebihan pula, mengingkari dan berlebihan pula. Yang ketiga, mengingkari orang mengingkarinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang yang pertama yang harus kita selamatkan adalah diri kita. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Artinya orang-orang beriman, jaga diri kalian. Sebab sesatnya orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat bagi kalian. Tetapi ini tidak secara mutlak, karena kita hidup ini berjamaah. Makanya ketika Allah menguji orang Bani Israel dengan dilarang mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, dan Allah uji pula di hari Sabtu itu banyak ikan main. Ini masalahnya. Jadi banyak ikan main. Akhirnya mereka menggunakan akal lagi untuk mengelabui, atau katakanlah untuk supaya aman dari larangan itu menurut akalnya. Berijtihad mereka dengan membentangkan pukatnya pada hari Jumat dan diangkat pada hari Ahad, karena menurut mereka dicari-cari ilatnya. Ilatnya adalah supaya tidak terganggu ibadah pada hari Sabtu. Padahal Allah tak katakan itu. Ulama mereka juga tidak mengatakan itu. Tetapi mereka berijtihad sendiri. Gara-gara itu terbagi 3 lah masyarakat. Masyarakat pertama yang tadi yang berijtihad terlibat. Yang kedua adalah yang sikap mengingkari, karena itu adalah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengingkari orang yang mengingkari atau skeptis, biarin aja. Kok kepo sekali? Anda tidak mau, ya jangan ikut, tapi jangan mengganggu orang yang mau. Nah, siapa yang selamat di antara ketiganya itu adalah yang mengingkari. Berarti bahwasanya kalimat alaikum anfusakum itu tidak secara mutlak bahwa kita sendiri, tidak, karena kita hidup berjamaah. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW, permisalannya kita ini seperti orang yang menumpang di satu kapal. Ada yang tinggal di atas, di dek, ada yang tinggal di bawah. Kalau nak ngambil air harus naik ke atas, otomatis terganggu yang di atas.
Kadang tersimbul dia ayu kan, tersiram. Nah, jadi pada mengganggu orang itu berijtihad pula sebagian. Air kan lebih dekat ke bawah daripada di atas. Akhirnya dilobangi itu. Akhirnya karam semuanya. Demikian juga dengan masalah ini. Tadi dikatakan bahwa kita berebut gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak. Kita enggak berebut gelar, kita berebut hakikatnya. Artinya antum enggak pakai gelar Ahlus Sunnah, saya enggak tersinggung. Sebagaimana antum juga enggak boleh mengatakan tersinggung dengan saya memakai gelar Ahlus Sunnah. Karena as-sunnah itu milik bersama. Cuman pastikan antum sunnah siapa yang antum ikuti. Karena berapa banyak orang mengklaim kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahu bidzaka. Sunnah siapa? Kalau memang sunnahnya Rasulullah SAW dan itu memang dimaksud, maka antum adalah Ahlus Sunnah. Tapi kalau yang ternyata as-sunnah yang antum maksudkan adalah bukan sunnahnya Nabi SAW, maka antum berarti berhutang lama. Misalnya antum mengklaim ya salat tanpa sutra itu sunnah, karena Nabi pernah meninggalkannya sekali, itu pun riwayatnya diperselisihkan. Lalu antum meninggalkan Nabi selalu bersutra salatnya, apakah meninggalkan itu sunnah? Misalnya contoh amaliyah, apakah karena Nabi sekali meninggalkan kan menunjukkan tidak wajib, lalu dianggap bahwa salat tanpa sutra itulah sunnah? Atau misalnya Nabi pernah minum berdiri sekali dan selamanya minum sambil duduk, lalu atau katakan saya tinggalkan minum duduk karena Nabi pernah sekali, sehingga saya minum berdiri selalu dan satu kali aja duduk. Atau katakan dari sunnah pindah ke sunnah. Nabi melakukan itu karena menunjukkan untuk menunjukkan itu boleh, artinya tidak wajib duduk. Tapi bukan sunnah minumnya berdiri, sunnah minumnya tetap duduk. Kalau sahih dari hadis Nabi dia pernah salat seperti diriwayatkan di Mina, itu tidak ada di antara di muka beliau sesuatu apapun. Dari hadisnya diperselisihkan ulama. Andainya itu sahih, berapa kali dia lakukan seumur hidupnya? Hanya sekali itu. Apakah itu sunnahnya? Lalu antum meninggalkan sutra selamanya dengan alasan dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Nabi bukan itu sunnahnya, tapi sunnahnya adalah memakai sutra. Kemudian sunnah dalam akidah, Nabi SAW seperti kata contoh yang masih segar disebutkan tadi, Nabi sunnahnya meyakini Allah punya wajah, dibuktikan dengan doa-doanya yang sering pula Ustaznya, setiap malam dia mendoakan itu, warzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim. Nah, mungkin ila kekuasaan engkau rindu kepada kekuasaan. Kalau rindu kekuasaan, dah nampak kekuasaan di dunia ini. Lezat Nabi menikmati kekuasaan Allah SWT. Berarti bang wajah. Tidak ada tafsirannya wajah di sini kecuali dengan wajah. Dalam sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu, ikhwani fillah, kita tidak sedang berlomba berebut gelar, tidak. Saya juga tidak butuh atau mengakui saya Ahlus Sunnah, asal saya yakin bahwa saya mengikuti sunnah Nabi SAW. Antum nak katakan saya sunnah abal-abal, silakan. Saya juga akan berusaha untuk mengatakan sunnah. Nah, kedua, adapun ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikatakan tobat dari akidah salaf. Ya, kalau antum mengatakan tobat dari akidah salaf, otomatis kan antum mengakui Ibnu Taimiyah berakidah salaf. Tobat kan. Ini selama ini kan antum mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah menciptakan sendiri akidahnya.
Ini hati-hati mengucapkan kata-kata. Kami ini biasa di ilalul hadis, sedikit aja jadi makna bagi kami. Iya, karena rata-rata kawan-kawan sebelah mengatakan Ibnu Taimiyah akidahnya tidak mengikut salaf. Jadi sanadnya Wahabi itu hanya sampai Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang tuh katakan dia sudah berakidah salaf lalu bertobat. Dah, berarti sudah alhamdulillah sudah antum akui bahwa Ibnu Taimiyah ada pendahulunya. Dan itu yang benar. Dan itu yang benar. Siapapun yang baca kitab Syekhul Islam Taimiyah dengan hati yang lapang, kepala dingin, dia dapatkan selalu menisbatkannya kepada orang-orang sebelum mereka. Dan ketika dicari pasti ketemu di kitab-kitab sebelumnya. Baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab khusus akidah yang lainnya. Ya, kalau antum mau tahu nanti tentang Allah di atas saja, ya ada As-Sunnah Imam Ahmad, ada Sunnah Al-Khallal Imam Ahmad 241, ada kitab I'tiqadus Sunnah Al-Ismaili wafat 400 atau 370 sekian. Kemudian kitabul Sifat Imam Ad-Daraqutni 385. Jadi yang mengatakan itu bukan Ibnu Taimiyah yang pertama. Berarti alhamdulillah antum sudah mengakui. Nah, sekarang masalah Ibnu Taimiyah taubat. Itu kembali kepada mazhab Asy'ariyah. Seperti yang tersebut dalam Ad-Durr Al-Kamina fi Ayanil Bi'ati Tsamina Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, ikhwani fillah, kisah taubat atau tidak taubat sebenarnya tidak bagi kita tidak ada masalah. Nah, dia berubah akidahnya, itu urusan dia dengan Allah SWT. Kita tidak seperti itu. Kenapa kita katakan Imam Abul Hasan Asy'ari bertaubat kembali ke manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Karena dibuktikan dengan kitab-kitabnya. Dengan kitab-kitabnya. Lalu antum katakan kitabnya dipalsukan oleh orang Wahabi. Taib. Mana yang dulu Ibnu Asakir daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ibnu Asakir 5 Ibnu Asakir 595 atau sekitar abad ke-6. Dalam kitabnya Tabyinu Kadzibil Muftari menyebutkan secara nas kitab Abul Hasan Asy'ari dalam masalah itu. Siapa yang akan saya percaya? Antum yang mengatakan kitab palsukan atau Ibnu Asakir yang seorang ahli tahqiq dalam mazhab Asy'ari, bahkan dia mati-matian membela itu. As-Subki juga mengakui adanya kitab itu. Dan Ibnu Mibrad Al-Hambali, Ibnu Abdul Hadi, mereka Az-Zahabi, semuanya, bahkan mohon maaf, di antara Syekhul Asy'ariyah yang dibanggakan pada abad ini dengan musnidud dunya, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani punya sanad langsung ke kitab Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan saya melalui muridnya punya sanad ke beliau. Di antaranya adalah memuridkan kitab Al-Ibana fi Usulid Diyanah, kemudian Maqalatul Islamiyin dan Risalah Al-Saghar. Antum tidak percaya sama Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani? Dia dapat dari muridnya Syekh Anis, Dr. Anis Al-Imarati. Jadi ala kulli hal, tapi saya tidak kan membanggakan sanad-sanad seperti ini, karena sanad itu saat ini hanya sekadar hiasan. Nah, kalau sempat diukur pula di siapa Dasman Yahya Ma'ali, nanti dilihat derajatnya jangan-jangan muttaham pula nanti, kan rata-rata sanad-sanad sekarang tuh hanya sekedar penghias. Kita alhamdulillah sudah punya Al-Bukhari, sudah punya Muslim, sudah Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Al-Hakim. Tinggal kita menghukum atau meneliti sanad yang mereka sebutkan. Nah, sekarang Ibnu Taimiyah misalnya taubat. Taib, anggaplah dia taubat meninggalkan akidah salaf. Tapi antum tidak mengakui dia salaf. Taib, sekarang dia tinggal akidah salaf. Apakah kita juga akan taubat meninggalkan akidah salaf? Kalau antum menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai imam, iya. Kita menjadikan imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum kan sering menukil Ibnu Taimiyah, iya. Apa salahnya kita menukil?
dari kitabnya. Menukil dari kitab seseorang tidak otomatis kita adalah sepaham 100% dengannya. Sebab kita juga menukil dari kitab-kitab yang lain. Jadi tidak seperti antum mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu harus Asy'ari akidah, enggak. Kita tidak harus berakidah Ibnu Taimiyah, tidak. Yang kedua, kisah taubatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah itu juga diriwayatkan dari jalan yang majhul, walaupun disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Yang ketiga, sebanyak itu murid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan setelah beliau wafat, bahkan setelah beliau di penjara, dikisahkan ketika di penjara pertama kali di Mesir. Dan catat, termasuk yang menjadi penyebab di penjaranya adalah Ibnu Athaillah Sakandari yang mendemo pemerintah waktu itu dengan 500 orang pengikut yang dianggap sebagai ahli hikmah yang halus akhlaknya, tapi ternyata kasar rupanya. Bahasanya bagus, kata-kata hikmahnya bagus, tapi ternyata tindakannya auzubillah. Karena akidah tadi, karena ahli tarikat Syadziliyah. Dia menentang Ibnu Taimiyah dan mengerahkan 500 orang untuk berdemo mendesak pemerintah untuk memenjarakan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, murid-murid beliau yang sebanyak itu ada Az-Zahabi, ada Al-Barzali, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Al-Qayyim, ada Ibnu Mibrad, dan semuanya tidak satu pun yang menukil bahwa beliau meninggalkan akidah itu. Tiba-tiba ada berita menukil. Beda dengan Abul Hasan Asy'ari, bahwa kitab-kitabnya diriwayatkan bersanad. Tapi itu katakannya harus bersanad tadi. Kitab-kitabnya diriwayatkan bersanad. Taib, antum katakan dirubah-rubah oleh Wahabi. Ambil manuskripnya yang tidak dirubah. Atau nukilan-nukilan alama Asy'ariyah sendiri dari kitab-kitab Al-Ibana itu sendiri. Ini orang kalau sudah kehabisan hujah, itu akhirnya dirusak barang orang. Dagangan dah rusak, dirusaknya pula dagangan orang. Memang idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dzununuhu. Nah, hebat sekali, kurang kerjaan sekali orang Wahabi ini suka merusak-rusak buku ulama. Kalau antum katakan perubahan dari satu kalimat min ke an, itu bukan merubah, bukan mentahrif, itu perbedaan naskah. Nah, perbedaan naskah, barangkali antum perlu juga belajar ilmu tahqiqun nusus. Ala kulli hal, jadi antara taubatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan taubat Abul Hasan adalah dua hal yang berbeda. Abul Hasan Asy'ari rahimahullah, taubatnya tak pernah ada desakan, tak pernah dipenjara. Beda dengan Ibnu Taimiyah, dipaksa di penjara, diadukan, ya, dipitnah. Beda Abul Hasan, dia sendiri, dia tidak pernah dipaksa untuk meninggalkan akidah Asy'ariyahnya. Makanya taubatnya masyhur dan dia tuliskan sendiri. Ibnu Taimiyah, di mana dia tuliskan bahwa saya meninggalkan ini? Orang taubat, seorang penulis harus menjelaskan bahwa dia bertobat meninggalkan akidah. Adapun bahwa dia mengatakan dalam berbagai pendapatnya, misalnya memuji tasawuf misalnya, sebagian besar ada dipotong-potong. Sebagian besar dipotong-potong. Siapa yang dimaksud dengan seperti apa tasawuf ini masukkan, kadang dipotong-potong. Sebagaimana beliau juga sering dipotong-potong. Nah, intinya dalam masalah ini, anggaplah Ibnu Taimiyah benar-benar sudah meninggalkan akidah as-salaf yang antum tidak akui tadi. Sekarang dia ternyata berakidah as-salaf. Taib, kami akan tetap memegang yang salafnya yang pertama dan meninggalkan akidah yang khalafnya tadi yang dia ambil akhirnya. Tapi ternyata tidak. Buktinya Ibnu Battutah masih memfitnah beliau di akhir-akhir hayat beliau. Berarti, dan masih banyak qarain, indikator-indikator lain. Pertama, beliau masih dipenjarakan sampai akhir hayatnya, bahkan meninggal di penjara. Padahal yang berkuasa pada hari itu adalah orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah ahli kalam yang memfitnah.
Andainya beliau benar-benar taubat, tidak akan dipenjara lagi. Kenapa? Yang kisah taubat pertama itu ketika di Mesir. Itu ketika penjara di Mesir. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih masalah ini tidak jelas. Tapi kalau Abul Hasan Asy'ari jelas. Andainya Abul Hasan Asy'ari tidak bertaubat, kita juga tidak menisbatkan diri kepadanya. Andainya Ibnu Taimiyah sudah bertaubat, kita juga tidak terpaku pada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Walhamdulillah. Dan semoga Allah SWT merahmati mereka semuanya, baik Ibnu Taimiyah maupun Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alal jami'. Apakah meninggal dalam keadaan bertaubat dari salaf ke khalaf? Ya, karena kan mereka masih muslim, ulama kaum muslimin, atau Abul Hasan yang berpindah dari khalaf ke salaf. Semoga Allah merahmati semua ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Ini dari saya, mungkin ada tambahan dari para masyayikh. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mungkin ada tambahan Ustaz? Fadhal. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya kira tadi apa yang sudah disampaikan sudah sangat luas. Cuma ada satu sisi tadi dari pertanyaannya. Taubatnya Ibnu Taimiyah itu ditandai dengan sebuah buku yang beliau tulis, At-Tasawuf. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika beliau menulis kitab Tasawuf itu berarti beliau adalah seorang sufi? Soalnya beliau juga punya kitab Al-Mantiq yang menjadi pegangan oleh filsafat atau orang-orang ahlul kalam juga. Apakah berarti Ibnu Taimiyah juga seorang Mu'tazili ketika beliau menulis kitab Al-Mantiq? Maka itu logika yang tidak bisa diterima. Selain daripada meragukan cerita taubatnya itu yang sangat berbeda tadi dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, maka buku yang beliau tulis, dan itu salah satu dari jilid yang ada pada Majmu' Fatawa. Itu ada salah satu kan, Majmu' Fatawa itu kalau yang lama kan 37 jilid misalnya. Ada ibadah, ada macam-macam, ada tafsir, ada diantaranya adalah At-Tasawuf. Itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa beliau seorang sufi dan beliau sudah taubat. Tengok isinya. Ketika beliau memberikan pujian pada tasawuf, itu yang diberikan contoh oleh beliau itu Hasan al-Basri, Ma'ruf al-Karhi, Fudail bin Iyad. Ini dalam artian tasawuf, bukan seperti tasawuf yang dibantah itu. Karena beliau ketika membantah ahli tasawuf yang menyimpang itu, maka perlu dibaca bukunya. Jangan sekedar tahu judul lalu berarti dia adalah seorang sufi. Beliau ketika membantah kelompok sufi yang ngaku-ngaku bisa ketemu Tuhan, bisa ketemu Allah, ketemu Tuhan, karena mengibaratkan seperti Musa yang dulu bertemu dengan dan berbicara dengan Allah. Maka orang-orang sufi juga mengaku-ngaku bisa berbicara dengan Allah. Maka beliau sebutkan bahwa ada tingkatan kesalahan sufi pada hal ini, pada masalah ini, ketika menisbatkan mungkinnya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Bahkan ada katanya yang lebih parah daripada status yang disandang oleh Nabi Musa sendiri yang hanya sekedar kalimullah. Nah, karena orang-orang tasawuf mengatakan mereka bisa melihat Allah, bisa berbicara, itu tingkatan yang paling salah. Nah, jadi bukan berarti dengan adanya kitab tasawuf itu adalah bukti bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bertobat dan dia sudah berubah menjadi seorang yang sufi. Itu logika yang sangat dangkal, menandakan bahwa dia nggak baca buku itu. Maka baca bukunya, apa isinya, barulah nanti bisa disimpulkan. Dan seperti kesimpulan tadi, andaikan memang beliau bertobat meninggalkan yang benar, kita tetap jangan pula ikut-ikutan meninggalkan yang benar, tapi berhati-hatilah untuk mengatakan bahwa Syekhul Islam meninggalkan kebenaran, karena kalau seandainya itu salah, berarti kita sendiri yang merusak para ulama, memfitnah para ulama. Luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun, berhati-hatilah untuk memakannya. Saya kira itu sedikit tambahan. Terima kasih. Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik,
para pemirsa KMTV dan juga Generasi Robani, itu sepertinya pertanyaan untuk hari ini. Dan pasnya mungkin pertanyaan ini kemarin ya, dituduhan makan tuan Ustaz ya. Masuk juga. Dan itu adalah akhir dari perjumpaan kita di program Diktat untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima, kita dengar dari guru-guru kita bisa bermanfaat dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih berhati-hati dalam perkara akal ini harus dituntun oleh wahyu, termasuk perkara-perkara yang berbau agama ataupun perkara gaib. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Ustaz kita bisa dimudahkan kembali. Jazakallah khair untuk waktu dan juga ilmunya. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara